Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurulaili dengan NIM 202410101018 dari kelas PBOP. Di sini, saya akan menjelaskan hasil kuis satu saya, yaitu di sini saya membuat 5 kelas, dengan pertama nama kelasnya pelanggan, yang kedua karyawan, ketiga bunga, keempat pemesanan, dan terakhir toko bunga, yaitu untuk menjalankan semua kelas atau metode. Kemudian, di sini yang pertama kelas pelanggan. Untuk kelas pelanggan, saya ada 3 atribut, yaitu dengan nama, nomor telepon, dan alamat. Ketiga-tiganya saya menggunakan tipe string. Kemudian ada scanner dengan nama input, yaitu untuk nanti kita melakukan inputan. Kemudian di sini saya ada method setter dan getter. Method setter yaitu ada set nama, set nomor telepon, dan set alamat. Untuk getter yaitu ada get nama, get nomor telepon, dan get alamat. Kemudian di sini ada method void input data, yaitu untuk melakukan inputan data pelanggan, yaitu ada nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada void tampilkan, yaitu metode untuk menampilkan hasil inputan data pelanggan. Ada nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada metode konfirmasi dengan nama void verifikasi, yaitu untuk menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Di sini saya menerapkan materi ketiga, yaitu tentang konsep PBO. Kemudian saya juga menerapkan tentang metode dan atribut, yaitu materi kelima. Kemudian ada tentang setter dan getter. Kemudian di kelas selanjutnya ada kelas karyawan. Atributnya di sini saya ada 4, yaitu integer ID, kemudian ada string nama, string nomor telepon, dan string alamat. Di sini saya menggunakan konstruktor parameters dengan nama public karyawan, kemudian parametersnya di sini ada integer ID karyawan, string nama karyawan, string nomor telepon karyawan, dan string alamat karyawan. Kemudian di sini saya ada metode void bertugas, yaitu untuk menampilkan pesan karyawan yang sedang bertugas. Kemudian ada juga void tampilkan. Di sini yaitu untuk menampilkan data-data karyawan yang sedang bertugas. Kemudian ada void konfirmasi, yaitu metode untuk menampilkan pesan bahwa pemesanan sedang diproses oleh karyawan. Di sini saya menerapkan ketiga-tiga materinya, yaitu ada materi tentang konsep PBO, kemudian ada materi tentang konstruktor, yaitu di sini ada konstruktor parameters, kemudian ada materi metode dan atribut. Kemudian di sini ada kelas bunga. Kelas bunga di sini ada 3 atribut, yaitu string nama, string warna, dan integer harga. Di sini saya menggunakan konstruktor parameters dengan nama public bunga, yaitu diisi parametersnya ada string nama bunga, string warna bunga, dan integer HRG. Kemudian ada metode void pesan, yaitu menampilkan pesan bunga yang sedang dipesan. Kemudian ada void tampilkan, yaitu menampilkan data-data bunga, ada nama, warna, dan harga. Kemudian ada void verifikasi, yaitu metode untuk menampilkan pesan bahwa data bunga berhasil disimpan. Di sini, saya menerapkan materi tentang konsep PBO, kemudian ada konstruktor, dan juga metode dan atribut. Kemudian, untuk kelas selanjutnya itu kelas pemesanan. Di sini kayak ada atribut string hari, string tanggal, string jam, integer harga, integer jumlah, dan integer total. Di sini saya juga menggunakan konstruktor parameters dengan nama public pemesanan. Kemudian parametersnya saya isi dengan string HRI, yaitu untuk hari, kemudian string tanggal, string jam, dan string integer harga, integer jumlah. Kemudian ada void pesan, yaitu metode untuk menampilkan tulisan pemesanan. Kemudian ada void tampilkan, yaitu metode untuk menampilkan data-data pemesanan. Di sini ada tentang hari, tanggal, jam, jumlah, dan harga. Kemudian ada void total, yaitu metode untuk menghitung total pembeliannya, yaitu total sama dengan jumlah dikali harga, kemudian menampilkan pesan seperti ini. Di sini saya juga menerapkan ketiga-tiga
materinya, yaitu tentang konsep PBO, kedua tentang konstruktor, yang ketiga tentang metode dan atribut. Di sini ada kelas toko bunga itu menjalankan semua programnya. Di sini menggunakan public certified mainstream arguments. Di sini ada dari kelas pelanggan pertama. Di sini untuk menambahkan objek baru, yaitu dengan memanggil nama kelasnya pelanggan, kemudian namanya itu P1 sama dengan new pelanggan. Di sini untuk menjalankan metodenya, yaitu dengan cara object.method. Seperti contohnya P1.input data, kemudian selanjutnya P1.tampilkan, kemudian selanjutnya ada P1.verifikasi. Untuk kelas karyawan, di sini ya untuk menambahkan objek barunya, yaitu dengan nama kelas karyawan, tulis nama objeknya K1 sama dengan new karyawan, kemudian isi parametersnya. Di sini ada ID karyawan dengan isi 1018, kemudian nama karyawannya ada Nurul, nomor telepon karyawannya seperti tertera, dan alamat karyawannya seperti tertera. Kemudian untuk memanggil metodenya sama seperti sebelumnya, yaitu dengan nama object.method. Di sini ada K1.bertugas, kemudian ada K1.tampilkan, dan terakhir ada K1.konfirmasi. Kemudian dari kelas bunga. Kelas bunga yaitu ada sini nama kelasnya bunga, kemudian nama objeknya B1, kemudian new bunga untuk menambahkan objek baru, dengan nama parametersnya seperti sebelumnya. Ada nama bunga dengan nama tulip, warna bunga merah, dan harga 2000. Di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu objek di satu kelas itu. Di sini juga ada menampilkan metodenya, yaitu dengan object.method. Di sini ada B1.pesan, B1.tampilkan, dan terakhir ada B1.verifikasi. Kemudian dari kelas pemesanan, yaitu ada nama kelasnya pemesanan, nama objeknya PE1, sama dengan new pemesanan untuk menambah objek baru. Kemudian kita isi parametersnya, ada HRI sama dengan Senin, TGL sama dengan 4 Oktober 2021, kemudian JM yaitu jamnya ada 12.00 PM, kemudian HRG yaitu harga 2000, dan JML sama dengan jumlah 10. Di sini ada P, untuk memanggil metodenya ada PE.1, yaitu nama objeknya, .pesan, itu nama metodenya. Kemudian ada PE.1.tampilkan, PE1.total. Kemudian kita jalankan di run. Di sini muncul masukkan data pelanggan, yaitu dari kita input datanya, ada namanya, kemudian nomor teleponnya, kemudian alamatnya. Kemudian menampilkan seperti ini. Di sini yang pertama masukkan data pelanggan, yaitu dari metode input data, kemudian data pelanggan yang muncul yaitu dari metode tampilkan, kemudian data pelanggan berhasil disimpan dari metode verifikasi. Dari karyawan yang sedang bertugas, kita kan tadi sudah mengisi dari parametersnya. Jadi di sini langsung karyawan yang sedang bertugas, yaitu dari metode bertugas. Di sini kita menampilkan data-data yang sudah kita isi parametersnya, yaitu ada ID, nama, nomor telepon, dan alamat. Kemudian ada tulisan pemesanan sedang diproses, yaitu dari metode konfirmasi. Kemudian dari kelas bunga, di sini menampilkan pesan bunga yang dipesan, yaitu dari metode pesan. Kemudian kita menampilkan data bunga yang sudah kita isi parametersnya. Di sini kita menggunakan B1, keluar seperti ini. Kemudian ada tulisan data bunga yang berhasil disimpan, yaitu dari metode verifikasi. Selanjutnya dari pemesanan. Di sini ada tulisan pemesanan dari metode pesan. Kemudian di sini ada metode tampilkan, yaitu menampilkan semua data, yaitu dari hari, tanggal, jam, jumlah, dan harga. Untuk total sendiri, yaitu dari metode total. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.